Semuanya salam sejahtera, semoga kita disehatkan badan, dilengkapkan rezeki, dikabulkan segala hajat, semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita, kembali kita akan bercerita pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Pekerjaan, ya kita sebagai manusia perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, dan semuanya itu dengan uang. Beli makan dengan uang, beli minum dengan uang, tempat istirahat dengan uang belinya, dan uang dihasilkan dengan bekerja. Karena itulah kita perlu bekerja. Yang namanya pekerjaan terkadang lelah badan dan lelah mental. Jika lemah badan itu hal sudah biasa, lelah badan hal yang biasa. Tapi yang sulitnya itu lelah mental, seperti lingkungan toksik lah, bos toksik lah, dan lain sebagainya. Di sosial media ada yang curhat, saya tidak akan menyebutkan namanya untuk privasi. Dia cerita bahwa uh, gue ini aku ya, gue ini aku atau saya. Relate sama kerjaan gue bang, relate sama kerjaan gue sekarang bang. Malah mirip banget. Gue jujur ke bos, malah dipermalukan di depan semua karyawan. Kalau nggak gitu sama bos, malah dibilangin ke orang yang gue aduin. Gaji sedikit, melulu kebutuhan semakin banyak, di kerjaan saling jatuhin. Nah, jadi dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran, di antaranya adalah terkadang kita harus mempunyai batasan agar orang itu tidak menginjak-injak kita, agar orang itu tidak meremehkan kita. Kita kerja sesuai SOP saja, nah, tidak perlu cari muka, tidak perlu ini itu, kerja sesuai SOP, yang penting kita kerja sesuai SOP dan kita dapat uang. Sedangkan selebihnya itu tidak perlu seperti menjilat, cari muka, dan lain sebagainya. Dan memang kita tahu bahwasanya di pekerjaan, apalagi kita bukan pegawai tetap, itu ada yang namanya saling menjatuhkan. Karena ingin, karena orang ingin mengambil posisi kita, sebab posisi kita upahnya lumayan dibandingkan dia, sehingga kesalahan-kesalahan kita dicari atau dicatat oleh orang sehingga bisa dilaporkan ke atasan agar kita jatuh. Nah, jadi itu hal yang wajar, dimanapun kita pasti ada yang seperti itu. Kita doakan saja semoga orang-orang yang toksik dan orang-orang yang seperti itu mereka mendapatkan hukum tabur tuai, atau kita doakan semoga mereka bisa bertaubat sebelum mereka meninggal. Dan semoga kita tidak menjadi toksik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.